Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat Kim Monggol Official dan sahabat Tanah Ajaib dimanapun berada. Dimana sore ini Kim Monggol lagi santai dengan nyeronggeng dan memenuhi keinginan para sahabat, para netizen semua. Bahan nyeronggeng sekarang sudah pakai kerudung ya, pakai baju gamis, katanya bajunya nggak pernah ganti. Takut gatel ya, memang udah gatel, udah punya penyakit gatel nyeronggeng ini karena susuknya udah saya lepas jadi dia kegatelan. Jadi buat sahabat Kim Monggol Official, mudah-mudahan kalian semua bisa menerima nyeronggeng ini ataupun bisa menerima tobatnya nyeronggeng. Bantu doa supaya nyeronggeng ini benar-benar tobat nasuha, jangan hanya sekedar tobat-tobat sambel ataupun tobat-tobatan ya. Banyak sekali yang berkomentar, sahabat juga suruh Kim Monggolo dan anak ajaib ini hati-hati karena takutnya nanti bisa kumat lagi ya. Ya itu terserah nyeronggengnya. Kalau untuk pribadi Kim Monggolo sesama makhluk Allah ini ya kita harus saling percaya dan tetap kita nggak boleh mempunyai rasa seujon ataupun apa ya. Ya kembali lagi kepada diri nyeronggeng sendiri. Kalau memang mau bertobat sungguh-sungguh ya silakan. Kalau enggak ya terserah, itu haknya nyeronggeng. Yang penting Kim Monggolo di sini hanya ingin mendidik dia supaya dia untuk lebih baik lagi, buat sahabat. Dan banyak juga yang komentar masih aja hujatan buat nyeronggeng, yaitu hak kalian juga ya. Karena orang di baratnya mau berbuat baik itu sulit. Untuk menjalankan sesuatu yang baru itu memang ada prosesnya, enggak langsung kita diterima oleh masyarakat. Nah di sini Kim Monggolo ini hanya ingin memberitahu kepada kalian dan menepati janji Kim Monggolo. Keinginan kalian seperti apa Kim Monggolo turuti ya. Sekarang nyeronggeng sudah Kim Monggolo pakaikan baju gamis, sudah Kim Monggolo pakaiin kerudung. Ya itu tinggal kalian aja, terserah. Kalau toh memang ada yang mau nanya anak ajaib kemana Ki? Anak ajaib lagi pulang ke istana dulu, lagi pulang ke tempat Bunda Roro Kidul. Kemarin habis melawan Mbah Ireng dan komplotannya, bahkan sempat Nyi Sekarwangi pun tumbang, ya nggak tahu terluka apanya. Kim Monggolo juga kurang ngerti itu ya, mungkin mereka lagi ngobati Sekarwangi atau apa nggak tahu. Yang jelas di sini Kim Monggolo menunjukkan bahwa nyeronggeng ini sudah benar-benar mau pakai kerudung, mau pakai pakai baju gamis ya. Dan pertanyaan saya, tapi ada juga yang harus katanya minta ganti namanya. Ya namanya ya itu tadi buat sahabat. Sebenarnya namanya itu Ratna Herang ya. Cuman memang sudah panggilannya nyeronggeng, jadi Kim Monggolo pun kadang-kadang manggilnya tetap nyeronggeng aja, kadang-kadang geng-geng aja, bodo amat. Nah di sini saya mau nanya sama nyeronggeng, gimana dengan geng? Dengan pakaian seperti ini kamu sekarang gimana? Ya, nyaman. Dipakai mic-nya mana geng? Biar kedengeran. Ya udah dipakai nih. Nyaman. Apanya yang udah dipakai? Mic-nya. Oh, mic-nya. Kirain apanya. Jadi buat sahabat Kim Monggolo, duduknya yang benar geng. Kalau udah bertobat, duduk sama Kim Monggolo itu yang benar. Ya. Banyak, kalau sudah ikut Kim Monggolo ini banyak sekali yang tidak boleh dilakukan, yang boleh dilakukan itu banyak sekali. Jadi nggak segampang itu buat sahabat kalau sudah masuk ke tempat Kim Monggolo. Karena Kim Monggolo ini ngedidik semua itu nggak mau nggak mau sia-sia. Jadi kayak lagu kan, sia-sia. Nyaman atau memang kurang nyaman kan? Tapi ya wajar kalau kurang nyaman pakai pakaian seperti ini ya. Karena kebiasaan nggak pakai pakaian seperti ini, nggak pakai kerudung, ya wajar nggak. Seharusnya geng, maaf ini, seharusnya pakai kerudung itu rambut pun jangan sampai terlihat geng. Kan namanya baru. Iya, namanya baru. Jadi begini, kalau wanita itu mahkotanya, auratnya itu kan ada di rambut juga. Kalau rambut itu sampai kelihatan, waduh, itu sebenarnya nggak boleh. Kalau toh nanti di rumah ataupun sama suaminya nanti kalau dapat jodoh, geng,
Itu nggak masalah. Ya kalau bisa walaupun di dalam rumah keluarga itu tetap harus tertutup. Itu ajaran dari Ki Menggolo ya. Dan mungkin para sahabat pun ada yang lebih paham ataupun lebih dari Ki Menggolo untuk memahami di bidang agama, karena Ki Menggolo juga belum tentu paham di bidang agama, karena Ki Menggolo bukan siapa-siapa ya. Cuman di situ Ki Menggolo hanya memberikan suatu pelajaran untuk akhlak ya dan adab aja. Jadi semua itu ada tata cara, ada prosesnya. Dan mungkin Ronggeng merasa jenuh, banyak kekangan, banyak apa ya terserah. Karena itulah prinsip hidup Ki Menggolo. Prinsip hidup Ki Menggolo ini seperti ini. Ki Menggolo nggak mau apa ya dikatakan Ki Menggolo ini terlalu egois, Ki Menggolo ini terlalu mengekang, Ki Menggolo ini terlalu mencegah keinginan seorang. Tidak. Ya kalau toh mau benar-benar ikut sama Ki Menggolo, ya itu harus ikuti tata cara, aturan-aturan dari Ki Menggolo. Ya. Karena Ki Menggolo nggak mau pusing lah orangnya. Orangnya nggak mau pusing dan nggak mau memikirkan orang yang sudah nggak mau dikasih saran ataupun nasihat. Ya silakan. Kalau Ki Menggolo kan seperti itu. Ya lambat laun kamu pun akan paham dengan kehidupan, gimana kehidupan di luar, gimana kehidupan bersama Ki Menggolo di sini, itu kamu akan paham. Karena banyak sekali rintangan-rintangan yang harus kamu hadapi di situ. Ya Ki Menggolo cerewet seperti ini, Ki Menggolo bawel seperti ini, banyak omong seperti ini. Karena apa? Ki Menggolo ingin yang lebih baik. Bukan berarti Ronggeng ini belum baik. Ya, Ronggeng ini udah baik. Tapi belajarlah untuk lebih baik lagi. Gimana caranya kita untuk belajar lebih baik lagi di sini? Ya. Tapi ternyata ya gimana ya? Ya terserah aja lah. Kalau Ki Menggolo nggak mau banyak-banyak omong lagi, dan itulah prinsip hidup Ki Menggolo. Ronggeng terima atau tidaknya itu hak Ronggeng, tinggal terserah. Kalau emang mau bertobat ya bertobat sungguh-sungguh. Kalau emang mau ibaratnya masih mau seperti mereka, seperti Mbak Ireng, Sekarwangi, Soroman mengikuti jejak mereka ya silakan. Tapi ya tanggung sendiri akibatnya, tanggung sendiri resikonya. Yang kita pikirkan ini jangan di dunia. Yang harus kita pikirkan ini di akhirat kelak. Iya, Ki. Sudah sering Ki Menggolo bilang, hidup kita ini hanya sehari semalam. Kalau nggak pagi, siang, sore, malam, itu hidup kita. Umur kita. Jadi nggak bisa kita ini melawan maut itu nggak bisa. Mau sembunyi dimanapun kita akan ketemu. Karena setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap waktu kita ini sebenarnya diincar dengan maut. Tapi kita tidak sadar di situ. Karena apa? Karena sudah terliputi dengan kesenangan duniawi. Kalau kita sudah terlalu menggeluti di duniawi, ya kita nggak akan takut. Kita tidak akan percaya dengan adanya akhirat. Kita tidak akan percaya dengan siksa kubur. Iya, Ki. Ada juga yang berkomentar di situ, kok Nyi Ronggeng nggak mau dirubah wujudnya? Kenapa? Itu sudah menyalahkan kodrat. Ya kalau Ki Menggolo kasih kesempatan sama Nyi Ronggeng, biarkan Nyi Ronggeng seperti ini dulu. Suatu saat Nyi Ronggeng akan menyadari dengan jalannya waktu dan dengan masukan yang baik-baik, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Yang penting Ki Menggolo minta doanya aja buat kalian. Minta doanya supaya Ronggeng ini benar-benar bertobat dan tidak mau ikut Ireng lagi, nggak mau ini dan itu lagi. Itu haknya Nyi Ronggeng. Nyi Ronggeng sudah dewasa, punya pemikiran sendiri. Dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang nggak baik. Itu
prinsip hidup harus ada. Dan buat sahabat Ki Menggolo di sini bukan pengen disanjung, bukan pengen di apa ya, dibangga-banggakan, tidak. Ya, Ki Menggolo bukan orang sakti, Ki Menggolo orang biasa. Tapi ya beginilah keadaan Ki Menggolo. Kalau Ronggeng betah dengan Ki Menggolo, ya nggak masalah. Kenapa, geng? Kamu merasa di tempat Ki Menggolo merasa dikekang gitu, geng? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Barakallah. Sehat, Mbak Ireng. Wah, Ronggeng. Kenapa? Aduh, kok ramean ini? Kenapa? Situ aja, kameramen. Pinggir kameramen. Saya satu kali datang sini, satu melihat kesehatan Aki. Ya. Yang kedua. Masuk Mbak Ireng. Mbak Suramangun masuk aja, nggak apa-apa, jangan di luar. Yang kedua itu saya mau minta tempuh di anak buah saya, itu kakinya patah. Duh. Kok bisa minta tempuh saya? Memang kenapa? Emang saya yang matahin? Kemarin itu kan berantem sama Aki. Masuklah ke jurang dia itu. Terus? Kakinya patah. Terus? Ya, saya minta tempuh sama Aki lah. Gimana caranya? Kalau sembuhkan. Katanya Mbak Ireng sakti. Kamu orang kan orang-orang sakti. Sembuhkanlah sama kamu orang. Ya memang saya itu bisa, tapi kan Aki jalannya Aki yang jatuh. Ya terus sekarang kemana Sekarwanginya? Perhitungan sama Aki lah. Gimana? Sekarwanginya kemana? Masih ada di rumah dia itu, nggak bisa jalan dia. Nggak bisa jalan. Kakinya patah. Kakinya patah. Ya itu kan kesalahan dia sendiri, Mbak. Saya sama Nyi Ronggeng ini sudah ngajak kalian ini baik-baik. Ya. Dan orang baik-baik nggak caranya nggak kayak gitu. Mbak nggak malu dengan murid Mbak sendiri? Ini kok udah pakai hijab ini Ronggeng? Ya, Icanya udah tobat, tapi entah Tobat-tobat kenapa tobat gimana? sambel, entah tobat apa nggak tahu. Tobat beneran lah, Mbah. Nah, Kok Mbak nggak Mbak ini sebagai gurunya Nyi Ronggeng, kok nggak malu melihat anak muridnya sudah bertobat? sekarang gini Ki, gimana itu sih? Itu, Ronggeng bisa sembuh itu. Nah, Siapa? Di Karwangi. Karwangi. Ya itu kan urusan Mbak. Mbak kan sudah tak ajak baik-baik sama saya. Terus Mbak ngadapin perlawanan. Kan saya udah bilang kalau saya masih ada anak ajaib, kalian itu nggak akan bisa untuk melawan saya. Kalau baik-baik nggak kayak gitu caranya Mbak. Ki. Kalau baik-baik, Aki bijaksana, sembuhkanlah itu. Makanya saya bisa sembuhkan, tapi nggak saya bisa sembuhkan. Gimana Aki? Katanya orang baik-baik. Nah, itu dari awal udah jawabnya kayak gitu. Nah, Iya kan kalian orang Kebenaran sakti. dari mana kayak gitu? Sakti kalian kan orang sakti semua. Kok nggak bisa iya, ngobatin? Tahu kita ini bisa nyembuhkan, tapi saya minta bijaksana sama Aki. Kalau saya nggak bisa apa-apa, Mbak. Yang kuat, yang hebat, yang sakti itu hanya Allah, Mbak. Tapi Kim Golok komentar-komentar itu katanya sakti. Nah, tapi Ya. gimana saya minta bertanggung jawabannya. Iya. Katanya Aki orang baik. Nah, orang baik gak kayak gitu Ki. Ya kalau saya nih emang orang baik, Mbak, orang baik, orang sabar, Mbak. Sama Ronggeng ini loh kayaknya dia. Orang dia yang deket dia. Iya, geng, kamu ngapain, geng? Malah dipatahin ya Ronggeng ya. Emang kamu ngapain, geng? Tak. Kamu Ini sekarang aja udah pura-pura pakai hijab segala. hijab segala kayak orang aja. Solusinya gimana Ki? Gimana dia solusinya? Saya minta tanggung jawabnya itu gimana? Jawabannya itu gimana? Ya solusinya gimana, Mbak? Mbak ini pengennya yang gimana? Gimana sih itu Biar sembuh. Karwangi itu sembuh. Nah, ini Mbak ngomongnya tunduk. Saya bisa, saya sembuhkan Sekarwangi, Mbak. Tapi mau nggak kamu orang tobat? Kalau tobat itu urusan kami, Ki. Aduh. Tobat Iya, enggak bukan itu urusan urusan kamu. kami. Ini juga sosokan tobat. Jangan santai-santai Ki, kamu tuh jangan santai-santai. Iya. Minta tanggung jawaban santai-santai terus kamu itu. Ya gimana? Saya nggak santai, Mbak. Ini
Ibaratkan, Iya apa enggak? iya apanya? Sembuhkan itu. Sembuhkan Di siapa? Ronggeng tuh. Hah? Sekarang itu. Ini Ronggeng udah deket saya. Gilanya. Ah. Iya. Dia udah tobat, Mbah. Jadi jangan Tobat sambel. jangan Mbah paksa dia untuk ke jalan yang nggak benar lagi. Biarkan Sekar Wangi. Ya bila perlu saya patahin ya kalau dia nggak mau tobat, Mbah. Enggak benar. Ini yang nggak bener ini. Ya gimana? Saya kan udah bilang. Pakai emang orang baik. Ada gini, ada dua Tolong pilihan. Orang, tolonglah. Sembuhkan itu. Sekarang Saya udah bilang, saya akan sembuhkan Sekar Wangi nih. Tapi perjanjian di sini kalian harus ikut kami. Tobatlah di situ. Ujung-ujungnya Itu mah udah lain, tapi udah mungkin. lain. Urusannya lain mungkin. Ujungnya udah lain itu. Itu namanya pengancaman udah, pemaksaan. Itu loh cuma ngajak. Kamu banyak omong, kamu pengkhianat, kamu sendiri kamu patahin kakinya, bukan ditolongin apa? Apa, Pak? Pura-pura. Tulisnya terus gimana, Ki? Iya sampean mau solusinya mau yang seperti apa? Bukan itu. Sembuhkan siapa? Mana Sekar Wanginya? di rumah. Bisa nanti Masih di rumah. saya ajak ke sana. Ah. Hah? Masih di rumah Sekarwangi. Masih di Nggak rumah. bisa jalan dia. Kenapa nggak digendong kalian? Gendonglah sama kalian. Itu bukan bahan gendongan itu. Kok bisa ngangkang itu kayak mana, Mbah? Hah? Berat itu. Apa? Hah? Berat Kan apanya? kakinya yang patah kok Ah. bisa ngangkang. Kakinya patah. Kamu ini dia pura-pura kamu tobat ya. Satu kali, dua kali. Si Ronggeng kok bisa kayak gitu? Gimana, Ki? Ya tobat. Saya nggak memaksa Ronggeng. Saya cuma kasih saran ke Ronggeng. Kalau sudah di dalam padepokan saya atau di kediaman saya, kamu harus tobat dan ikutin aturan saya. Dia sanggup. Ya sudah. Ngapain, geng? Udah gaya-gayaan pakai gamis. Ya nggak saya apa-apain lah, Mbah. Emang kamu setiap malam diapain sama saya? Mbak, Hah? pakai hijab pakai gamis, Mbak. Ngaji, Oh. sholat. Tahu nggak ada bengkok? Ale bengkok, tahu nggak kamu ale bengkok? Jangan ikutin aliran sesat begitu, Ale Geng. taunya ale lurus aja kamu itu. Kata Ronggeng kalau lihat punya Ki Menggolo ya alif katanya. Udah lagi. Sekarang gimana itu Ki? Mau apa enggak? Apanya? Ini Ngobatin. obatin ini. Ya saya mau, saya sembuhkan Nyi Sekar Wangi. Ya udah sekarang ayo. Tapi Ayo. kalian tobat Orang aja. orang baik. Kalian Orang suka tobat. menolong orang. Buktikan coba. Sekarang kami ajak ke tempat kami sana. Kamu minta bijaksananya, Ki. Tolong. Gimana? Ayo Ki nggak apa-apa. Ini aja kamu cengat-cengin, geng. Gantol nanti, geng. Ya kalian ini saya suruh ngobatin. Tapi orangnya nggak dibawa ke sini. Sebetulnya saya ini udah sopan kayak gini nih udah sopan. Tapi kan lama-lama saya kesel sama Aki, lama kesel sama lama-lama. Sama saya enggak? Enggak, kalau kami bawa ke sini takutnya kayak si Ronggeng. Nah, Dipengaruhin gini-gini. pengaruh lagi. Kami nggak mau yang kedua kali kayak Ronggeng. Ya kami mempengaruhi itu untuk ke jalan yang Suka benar. pengaruh orang, cuma kamu udah pengaruh orang lain. Yang bener gimana, yang bener gimana? Ya contoh bener anak murid sampean jadi ikut saya jadi bener kan? Oh. Bener dong, geng. Kamu bener. Bener enggak? Nah, Bener Ronggeng? Benar. Tuh, Ronggeng aja ngeliat gurunya aja ketawa sekarang kan? Hah? Oke, jangan banyak ngomong Ki lah. nah, terus gimana Terus Ki? terus gimana ini? Ya gimana maunya gimana maunya? Kami Ikut kemana? Nyembuhin si nyumpul Sekar di itu. sini. Sekarang kasih tahu alamatnya aja nanti saya datangi ke sana sama Ronggeng. Dan jangan banyak komentar. Sekarang berangkat kalau mau. Kalau nggak mau bumbung. Kalau mau, nggak mau. ada, Kalau anak nggak ajaib nggak ada gitu di aja. rumah ini nggak ada. Nggak ada apa? Anak ajaib nggak ada ini di rumah. Lagi tidur. Anak ajaib. Ajaib. Lagi tidur anak ajaib mana? Ajaib ada pasti dia udah muncul dia. Anak ajaib lagi tidur. Nggak ada ini, bohong dia. Curiga saya. Ada enggak Ronggeng? Ada. Bohong. Ada. Bohong. Ada. Si Ronggeng ikut-ikutan bohong juga. Kita culik, kita siksa sekalian tepungin siksa. ke ini. Ya. Gotnya. Geng. Sekarang saya mau tanya sama kamu, Geng. Kamu mau ikut sama mereka kayak gitu? Enggak. Mau ya? Enggak. Enggak. Awas kamu, geng. Lihat aja nanti. Awas. Ya. Ya apa? Ya apa, Mas? Gimana Ki ayo? Gimana apanya?
Kamu yang datang ke sini kok nanya saya Ya gimana? udah, ayo. Ayo. Kalau mau, kalau enggak. Mana? Ayo berangkat. Ayo loh. Ya tunjukin aja alamatnya nanti saya Iya, datengin. tersana. Alamat gimana? Alamat Saya palsu. ini kesatria, Mbah. Kalau dikasih tahu Apa? Saya kolpet. Satria itu menculik juga. Satria. nyulik siapa, Mbah? Nyulik Si siapa? Ronggeng itu. Ya Ronggeng. Yang licik. Sekali aja culik, jangan culik. Nah, berantem dan itu. Ya karena kan target saya nyelamatin Nyi Ronggeng, Mbah, untuk menobatkan Nyi Ronggeng. Udah sekarang gini, Tuh. Gimana? saya akan sembuhkan Sekarwangi. Ya. Tapi sampean kasih kuncinya untuk membuka asli wujud Nyi Ronggeng. Nggak bisa. Itu lagi yang kamu minta, itu aja terus. Setujuin aja, setujuin aja. Pokoknya saya minta tapi Sekarwangi gimana asal usul semula. Balik semula. Iya, bila perlu saya patahin aja Sekarang, dua-duanya. kalau bisa hari ini ikut kami. Siapa? Oke. Ikut Anda. Kalau kau boleh, saya paksa. Gimana? Kalian nggak akan bisa untuk memaksa Ronggeng kalau di padepokan saya. Ya. Daripada nanti semua yang dari belakang keluar semua, kalian disiksanya habis nanti. Ya mangka itu Ki, saya ini baik. Mangka itu apa? Iya, saya baik di sini. Yang nggak habis pikirnya kok sampai Sekarwangi yang patah kakinya kok minta tempuh ke saya, gitu aja. Nyerang situ yang itu kemarin. Ya coba kalau kalian ini nggak melawan saya, nggak melawan anak ajaib, nggak seperti itulah Sekarwangi. Emang laki orang baik kan seharusnya kan ya bisa menolong. Gitu kan. Ya kalau saya harus, Menolong orang. kalau harus baik ke kalian ya gimana lah? Kalian nanti tak sembuhin, kalian gila lagi kalian. Hah? Apalagi ini. Gimana ini gimana? Polisinya gimana itu? Solusinya kita paksa lah. Ah, Kayaknya nggak ada anak jahit kayaknya. enggak ada. Kayaknya enggak. Kayaknya nggak ada ini. Kata siapa Udah nggak? santri ada nggak tuh anak ajaib? Udah saya bilang, tentuin di mana lokasinya, saya akan datang ke sana. Ikut sekarang ikut. Saya masih ada perlu sama Ronggeng. Saya ada perlu sama Ronggeng. Saya mau datengin orang sakit. Saya mau ngobatin orang sakit dulu. Masih itu ada perlu sama siapa? Ya saya ajak nih Ronggeng untuk nyembuhin orang sakit. Ah. Ya lebih sakit inilah, lebih parah. Ya masa bodoh itu urusan kalian. Kakinya udah patah. Ya untung masih kakinya. Coba kalau kedua kakinya. Kalau orang bisa ke jiwa dia. Apa itu dia ikut? Piye kebayaran? Iya. Solusinya piye? Dipaksa aja. Dipaksa. Yang dipaksa siapa? Ronggeng apa Ponggolo? Enggak lah. Nah. Jadi aku enggak, Bah. Curiga ini. Jadi aku Bah, enggak deh. Bah, saya curiga kayak ini. Iya. Kayaknya nggak ada anak ajaib ya ini. Enggak ada anak ajaib enggak. Kita siapa? Anak ajaib pasti muncul. Anak ajaib itu kalau saya giniin aja muncul, Mbah. Enggak ada anak ajaib. Hah? Sampean ini mendingan pulang, kasih tahu alamatnya di hutan mana, di gunung mana, di desa mana. Saya akan datang ke sana sama Ronggeng. Bahkan sama anak ajaib nanti saya datang. Sama sekali. Enggak ada. Air minum enggak ada, apa enggak ada. Terus makan apa kamu? Enak ikut Nah. bayaran. Sebodoh amat kalian tamu. Angin, di sini dimakan angin. kamu. Katanya padepokan. Nah. Seharusnya banyak buah di sini. Buah banyak, itu banyak mana? Disumbutin lah sama Ronggeng. Ada. Katanya sayang kalau untuk kasih makan kalian. Nah. Iya, Geng? Iya. Hah. Yaudah sekarang gini Ki. Apa? Kamu mau ikut saya apa enggak? Enggak. Kasih alamatnya aja. Hubung saya belum berubah ini. Silakan mau berubah jadi megaloman kayak mau jadi apa kayak bodoh Berubah amat. jadi Vegeta. Silakan. Ayo berangkat. Mau dia nolong nggak? Nah. Kalau enggak, kalau iya. Saya kan udah bilang, tentuin aja lokasinya, saya akan datang ke sana. Kalau iya, Temuin saya. berangkat sekarang. Temuin saya dengan Sekarwangi di sana. Maunya apa kalian? Berangkat sekarang kalau enggak. Ya udah nggak apa-apa mbak. Kasih alamat nggak apa. Kalau emang dia udah belajar nih. Tapi alamat beneran ya, jangan alamat palsu. Pokoknya di jalan gang bolong sana. Iya. Di hutan di gang bolong. Udah. Saya akan datang ke sana. Mau itu di hutan kayak Mbak, mau di situ banyak apa hantunya, saya akan datangin. Bohong, dia itu bohong. Dan juga anak ajaib. Ya, anak ajaib paling ujung-ujungnya bawa dia. Udah, saya sekarang lagi sabar, Mbak. Saya sabar juga, ngadepin situ sabar juga. Itu kalau sebetulnya udah kesel juga saya ini. Sama. Ngadepin situ tuh. Sama Takut tuh. mbak sini nih mbak.
banyak jebakannya. Nah, iya, jebakan banyak. Sama kata Ronggeng tuh, sama katanya kan. Tawa aja kamu, geng. Tunggeng. Udah gimana Ki? Gimana Ki? Gimana apanya lagi? Ya udah tunjukin, jangan nunjuk-nunjuk saya. Saya paling nggak senang ditunjuk-tunjuk. Sabar, kan sabar. Ayo. Ikut saya mau nggak sekarang? Saya nggak akan ikut sekarang. Tunjukkan aja di mana lokasinya, saya akan datang. Kalau nggak datang gimana? Kalau nggak datang bakar padepokan saya. Kau obrak-abrik buat Siap. Ah. Pegang omongan saya akan datangi. Itu serius. Iya. Nggak serius gimana? Saya lempar pakai asbak juga nanti kamu. Sabar. Kita namu baik-baik. Sabar. Ini ada lain. Ini gertakan, ini kan ada ini. Ajaib ini nggak ada di sini, ini nggak ada. Buktiin nanti saya akan datang dengan anak ajaib ke sana. Ya. Saya kasih tahu. Di Kaum Bolong ya? Ya, Gang Bolong. Di hutan bolong. Ya. Di hutan bolong mungkin sekitar dari sini sekitar 15 kilo ya. Jalan hutan bolong, Ya. gangnya 15 kilo. 15 kilo. Ya udah saya tempuh 15 kilo nanti ke sana. Betul Ki ya. Saya pakai mobil datang ke sana nanti. Ya. Tapi kalau nggak betul, saya bakar ini padepokan. Bisa nggak lewat jalan mobil sana? Bisa. Bisa. Ya udah saya akan datang bawa mobil ke sana. Bakar padepokan ini. Bakarlah. Aja sama orang di sana nanti. Pegang omongan saya. Ya. Ya. Kalau nggak itu bakar aja. Pak. Habisin semua. Udah. Habisin semua. Culik. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak bacot kalian. Di sini di kediaman saya jangan aneh-aneh. Udah ditamuin baik-baik, dah jawabnya ada lain-lain, lika-liku. Percuma baik-baik dengan kalian. Bikin emosi aja dia. Sekarang kalian sudah kan selesai ngomongnya? Ya. Nah, terus apa? Udah beres? Ya. Silakan pergi. Atau saya usir paksa. Mau. Tadi dulu. Pergi gimana? Pergi main usir aja. Ya wajar saya. Urusan kalian dengan saya udah selesai. Selesai nggak selesai? Pokoknya dalam pikiran saya itu mungkin bohong. Bohong apa lagi, geng? Ada kelihatan bohong gak Ki Menggolong, geng? Bohong. Banyak bohongnya daripada enggaknya. Geng? Tunggeng. Banyak bohongnya. Jangan diam aja Tunggeng. Dikasih apa kamu geng? Diam aja. Kasih ramuan apa? Kamu itu. Pakai ajian itu, Mbak. Ya mungkin. Ajian apa, Mbak? Aja apa? Paling. Aja. Ya, paling. Apa aja kemprut lo? Udah Mbak. Dah sekarang kalian pulang. Awas kalian. Hah? Besok pagi ya. Saya akan tuh. Kalau nggak datang saya obrak-abrik ini semua. Apa kau? Suruh pergi baik-baik, gak mau pergi kau. Pergi. Jauh kau. Besok saya datang ke sana. Kurang ajar kau ini. Nah, gitu, geng. Jadi gimana, geng? Hah? Kita diundang ke sana untuk nyembuhin Sekarwangi. Apa kita datang atau enggak? Datang aja. Kan kita Datang. diundang. Tapi kamu harus hati-hati. Hah? Iya, Karena mereka itu bahaya. iya. Ya. Kalau kamu nggak hati-hati nanti kamu kejebak sendiri. Iya, Ki. Ya gimana? Pakai dulu mic-nya. Iya. Duduknya yang benar. Kamu dimarahin aja sama Ki Menggolong. Saya itu jahat sama Ronggeng ini. Galak saya ini. Iya. Ya gimana? Ya kita datangin aja. Hah? Datangin. Datengin. Terus setelah kita datengin nanti gimana? Ya kita hajar lah. Kita hajar. Kita obatin Sekarwangi. Kasihan juga. Kamu masih punya kasihan sama Ki Sekarwangi? Ya, sebagai manusia ya harus kasihan. Begitu? Iya. Oh Kan gitu kita orang ya. baik kan? Ya baiklah. Kamu udah baik belum? Baik. Hah? Udah. Udah. Nah, buat sahabat Ki Menggolong official. Lihat Nyi Ronggeng. Pantes pakai baju yang kemarin atau pakai baju seperti ini? Komentar di situ yang banyak ya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, bantu di share supaya kalian ini tahu bahwa setelah Nyi Ronggeng ini ikut Ki Menggolong, dia akan lebih baik lagi. Ya, kita belajar sama-sama untuk bikin lebih baik lagi. Bukan berarti Nyi Ronggeng ini belum baik. Itu aja ya Nyi Ronggeng ya. Nyi Ronggeng ada salam nggak buat para sahabat itu? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kenapa? Nggak minta doanya biar Nyi Ronggeng ini lebih cantik lagi? Ya udah wakilin Ki. Wakilin apa? Ngomongnya. Hah? Ngomongnya wakilin.
Doain supaya ronggengnya itu apa? Baik Apa? ya, makin baik. Sehat, Sehat. Terus tobat beneran. beneran. Iya bener duduknya. Iya, terus Nah. apa lagi? Ya apa minta kamu sama sahabat? Udah. Udah Itu apa? aja. Ya belum diapa-apain, udah terus kamu mah. Nah jadi Udah itu baca. aja. Mungkin Nyi Ronggeng masih dalam proses ya. Kalian harus bersabar. Ya banyak sekali yang berkomentar Nyi Ronggeng ini bohongan lah inilah tobatnya. Ya lihat aja endingnya nanti. Seperti apa Nyi Ronggeng. Ya walaupun Ki Monggolo belum bisa membuka wujud aslinya, ya Ki Monggolo kasih kesempatan dulu buat Nyi Ronggeng supaya Nyi Ronggeng ini menyadari bahwa kehidupan ini harus dengan hati dan pikiran yang jernih, ya. Terutama kesabaran dan keikhlasan itu tadi. Kalau kita tidak sabar, kita tidak ikhlas, ya akan susah untuk mendapatkan barokah ya dari Allah ya. Dan karena Ki Monggolo mengajarkan sesuatu itu dengan hati, dengan pikiran, kita harus tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita di dunia ini bukan siapa-siapa buat sahabat. Kita di dunia ini hanya diibaratnya kalau kata orang Jawa numpang ngombe. Kehidupan sesaat duniawi ini. Jadi kita nggak perlu mengejar duniawi. Tapi kalau kita hidup di dunia ini tidak mempunyai pemikiran untuk mengejar duniawi, ya kita sama aja nggak hidup. Ya Ngeng, kamu butuh duniawi nggak Ngeng? Enggak. Kenapa nggak butuh Enggak duniawi? enak. Hah? Udah? Kamu butuh duit nggak Ngeng? Udah. Udah apa? Ngantuk. Mantuk. Jadi Nyi Ronggeng ini dari semalam begadang ya, dan sekarang dia ngantuk katanya. Dan buat sahabat Ki Monggolo Official, mungkin Ki Monggolo akan lanjut perjalanan Ki Monggolo untuk menepati janji mendatangi rombongannya Mbah Ireng, Suromangun dan Jebrak, terus sama Sekarwangi. Ki Monggolo akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.